Oke kawan-kawan, salam lestari, salam konservasi, salam edukasi. Kembali bersama Hanif Kurniawan atau lebih populer dikenal kawan-kawan sebagai Heng, itu ya. Di sini di Kampung Satwa aku sebagai kalau secara formal mungkin kita sekretaris, tapi bisa disebut juga sebagai penggerak atau lebih tepatnya adalah provokator. Kampung Satwa itu desa wisata. Ini adalah satu-satunya di Indonesia desa wisata dengan format edukasi, konservasi, dan juga rekreasi. Jadi kawan-kawan di sini bisa belajar bareng bersama kami, kita sama-sama belajar. Tidak ada senioritas, tidak ada narasumber, tidak ada yang lebih di sini, tapi belajar bareng. Kita bersifat egaliter, bebas. Jadi kawan-kawan kalau kesini mau berpikir apa aja, mau ngomong apa aja, terserah, boleh-boleh aja. Mau ngomongin soal kelestarian alam, mau mengkritisi soal politik, sosial, ekonomi, budaya, tapi memang pada patokan awalnya kita akan bicara tentang alam kita yang semakin memprihatinkan ini. Tapi yang terpenting adalah kita belajar bagaimana mengenali satwa, tumbuhan, dan ekologi yang melingkupinya. Sehingga ketika kita sudah kenal dengan semuanya, kita mengenal diri kita sendiri juga, kita akan berpartisipasi seperti apa. Sehingga ya kedepannya secara lebih jauh lagi kita akan mengenali siapa pencipta semua ini dan bagaimana kita akan bercinta dengannya. Jadi kalau kita bicara soal masalah gerakan yang ada di Kampung Satwa, prinsipnya kita itu kan berawal dari hobis mas, jadi bersenang-senang kita ya. Mungkin kita bisa dikatakan sebagai orang-orang hedonis gitu ya, pengen senang-senang. Tapi ketika kesenangan kita itu kemudian bisa menular ke warga sehingga mereka ikut bersenang-senang, ya akhirnya kita bersenang-senang bersama, belajar bersama, bersenang-senang bersama, dipikir bersama, dan bergerak bersama. Nah, terus piye carane menggerakkan warga, bisa kan mesti kayak gitu toh pertanyaannya toh. Yo selama warga seneng ya seneng juga. Saya sendiri kan seneng memelihara hewan, memelihara satwa. Nah ternyata warga juga sedemikian. Ada yang senang piara burung, ada yang senang piara ikan, ada yang senang piara mamal. Nah, disitulah kemudian kita berkolaborasi. Makanya lo bedanya Kampung Satwa dengan zoo apa kan gitu ya. Yo, kalau di sini kita ngomongnya soal satwa, kita belajar tentang satwa, tentang ekologinya, tentang fungsinya di alam, dan bagaimana itu kemudian membuat kita senang kan gitu. Tapi nek jenengan ke zoo yang besar-besar, ya kawan-kawan kan akan melihat satwa yang meriah-meriah, yang mahal-mahal. Tapi kan mungkin secara kedalaman tidak pernah ada diskusi, tidak pernah ada obrolan terkait nek wis satwa ini wis ada, terus fungsinya ngopo, terus untuk alam seperti apa, terus bagaimana kemudian menyelamatkan alam kita, kepedulian kalian akan berwujud dari apa setelah melihat yang semua itu. Nah ini yang terpenting. Oh ketika ke Kampung Satwa hamil kewan yang sepele-sepele kok, hewannya kan sepele-sepele sebenarnya, tapi dari situ kita mau ngambil apa, mau ngambil cerita apa, mau ngambil makna apa, mau belajar tentang apa, sehingga setelah kita tahu itu semua kita mau ngapain. Nah ini step-step ini yang kemudian perlu dilalui, bukan hanya sekedar rekreasi. Rekreasi di sini ya benar-benar kita diajak untuk kembali berkreasi, rekreasi. Kreasimu apa setelah ini kan? Kampung Satwa itu bagian dari Dusun Kedung Banteng, dan wilayah kita yang baru mampu untuk kita garap hari ini baru 1 RT. Itu pun belum full, dan kita juga lihat animo warga seperti apa. Oh ternyata sebagian warga pengen piara ini mas aku piara ini mas, aku piara lele mas, aku pembesaran lele. Kita juga ada program dengan Fakultas Biologi UGM misalkan. Oh ternyata di Biologi UGM kita diajari untuk beternak burung puyuh misalkan. Ya wes kita ikut itu. Oh kita kerjasama dengan Dompet Duafa. Dengan Dompet Duafa kita kemarin sepakat untuk belajar bareng terkait dengan eco farming. Di eco farming kita belajar memelihara lebah kelanceng. Ngomongin lebah kelanceng berarti eco, berarti kalau kita ekologis berarti kan support pakannya juga dari tanaman buah, dari tanaman bunga, yang semuanya itu bisa dinikmati oleh si lebah dan juga bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh warga.
Desa wisata Kampung Satwa, sebagaimana desa wisata yang lainnya, itu memiliki yang namanya pengelola desa wisata. Nah, pengelola desa wisata ini yang akan kemudian mengharmoniskan gerak langkah warga. Yang di dalamnya ada kelompok wanita tani, ada juga bank sampah, dan aku sendiri ada di manajemen edukasi. Kalau soal masalah tamu yang mau belajar terkait dengan satwa, tumbuhan, dan lingkungan, ya bisa dengan aku. Kalau nanti belajar bareng kelompok wanita tani, atau ada program pemberdayaan masyarakat, atau belajar bareng, sinau bareng, praktek dan sebagainya dengan wanita tani bisa. Demikian juga ketika nanti dengan bank sampah. Dulu ada juga kita juga yang namanya angkringan kandang boyo, tapi ini baru kita evaluasi, apalagi kan angkringannya jenenge limasane ambruk. Nah, ini yang mau kita coba tata ulang. Hewan yang ada di Kampung Satwa itu lebih banyak, sebagaimana tujuan awal kita adalah edukasi belajar dan juga konservasi atau penyelestarian. Maka yang ada di sini mostly lebih banyak terkait dengan dua gerak bidang langkah tadi. Ada yang memang jadi sarana edukasi, ada yang juga sarana konservasi. Nah, kalau ngomongin masalah konservasi, berarti ya yang dikonservasi tentunya yang langka dong. Nggak mungkin yang kemudian satwa yang tidak langka kok dikonservasi, ya lucu monggo. Nah, makanya yang dilihat di sini kami sudah memiliki izin untuk reptil dilindungi. Jadi reptil-reptil dilindungi yang ada di Kampung Satwa ini atas binaan, bimbingan, dan juga arahan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Nah, ini kita rutin nih, setiap 3 bulan dicek, nanti dikasih pembinaan, kurang opo, bahkan kemudian kalau memang indukannya masih kurang, nanti kita juga bisa mengajukan kan gitu. Tapi statusnya adalah status milik negara ketika memang dapatnya F0. Nah, apalagi yang namanya konservasi reptil ini sangat susah. Walaupun mungkin izinnya izin penangkaran, tapi ngomongin misalkan ya satu spesies buaya ini untuk berkembang biak membutuhkan waktu yang cukup lama. Satu spesies buaya bisa 7 tahun baru mature baru nanti baru dapat untuk F1 baru 7 tahun lagi, berarti kan 14 tahun hanya dapat F2. Nah, baru itu bisa dijual. Paling cepat 15-20 tahun baru kita bisa hasil untuk kalau ngomongin masalah mau konservasi jualan kan. Tapi kita nggak jualan, maksudnya tidak jadi tujuan. Yang terpenting adalah kalau memang nanti bisa kita tangkarkan, bisa kita breeding, maka lebih dititik beratkan untuk mensupport ke alam kita yang sudah mulai kekurangan. Kalau begitu ya rugi, kalau kita mau nyari duit rugi, tapi kalau kita mau berkontribusi di alam, ya peluang sangat memungkinkan. Itu kalau yang hewan dilindungi. Kalau yang lainnya piye? Ya kalau yang lainnya kita juga bermain hewan pet ya, reptil pet. Oh, misalkan kayak iguana yang harganya wis sekarang jadi gila kan itu ya. Gilanya ora gila munggah tapi gila medun kan itu. Ada juga kura-kura sulcata ataupun yang lain-lainnya memang itu konsepnya untuk pet. Yang pet ini lebih banyak juga untuk memancing anak-anak sing pengen nyoba megang. Nah, kalau misalkan ular kok apa adanya, piton yang dari liaran terus dipegang sama anak kan ya menarik. Tapi kalau yang berwarna kuning, yang albino, bagi mereka asumsi takutnya kan mulai dipertimbangkan. Oh, ternyata ular ini asik kok, oh ternyata itu menarik kok, oh berarti nggak usah dibunuh dong, oh berarti yang lain-lainnya pun kita jaga dong. Nah, ini yang kemudian jadi muatan materi belajar bareng dengan pengunjung atau pembelajar yang ada di sini. Nah, strateginya seperti itu. Edukasi yang untuk anak-anak, untuk yang paling general, paling banyak kita gunakan adalah satwa berbahaya, terutama satwa berbisa yang namanya ular. Karena ular ini sudah mendapatkan proporsi yang tidak adil sejak dari sononya. Secara ya mungkin orang rasis atau apa ya, jadi seolah kemudian ketika ular harus dibenci, harus dibunuh dan sebagainya. Sehingga tidak pernah kok kita memikirkan bahwa kalkulasi bahwasanya ular ini punya fungsi peran yang bagus juga di ekologi. Oh, bagaimana kalau secara spiritual ya, kalau ini memang binatang tidak berguna, ngapain yang Maha Pencipta menciptakan. Nah, kita bunuh sembarangan, kira-kira nanti yang Maha Pencipta marah apa enggak? Itu kan nggak pernah kita pikirkan. Sehingga ketika kita benci dengan ular, semuanya dihabisi, gitu. Ulo pateni kabeh. Lu kita nggak pernah tahu kesalahan ular karena kita tidak tahu ular mana berbisa, mana enggak, berfungsi apa enggak, pateni kabeh. Karena cuma antara takut dan benci. Sehingga kesadaran kritis di masyarakat, logikanya nggak dipakai. Akhirnya ikut-ikutan apa yang viral, apa yang asumsi-asumsi yang sudah ada di masyarakat. Nah, ini yang perlu kita bongkar bersama.
Untuk penangkaran itu kalau untuk yang satwa dilindungi terus terang kami kesulitan. Tapi itu bukan berarti tidak mungkin. Karena contoh saja untuk kura-kura Orlitia bornensis atau kura-kura bajuku di permen LHK 106 disebutnya itu kami pernah berhasil di 2020. Walaupun ternyata sekarang sampai 2025 kok belum ada hasil lagi. Ya seperti itu tantangannya. Belum lagi yang lain-lainnya. Ini ada beberapa buaya yang besar, kayak senyulong kita ada 3 meteran jantan, untuk nyari jodohnya susah. Ada juga Nova Guinea itu, buaya Nova Guinea, buaya Papua itu sekitar 2 meteran betina. Mau nyari jodohnya susah. Nah, bagi kawan-kawan yang memang kemudian piara satwa dilindungi seperti itu, buaya atau reptil yang lainnya atau hewan yang lainnya, yang kemudian memang sudah memiliki kesadaran bahwasannya ini tidak layak untuk kita piara, bisa kok kemudian diserahkan ke negara. Nanti kami bantu untuk administrasi penyerahannya. Boleh serahkan kok mau anu Mas, apa nanti malah kita nggak dikiranya kena kriminal, enggak. Karena kesadaran dari warga sing pengen menyerahkan satwa yang dilindungi kepada negara itu kita sambut baik. Karena itu sebuah kesadaran, nggak perlu untuk dikriminalisasi. Terkecuali kalau sampean malah justru kesadaran satwa yang dilindungi. Nah, ini kalau ngomongin kandang berarti kan kita bicara soal masalah pemeliharaan. Kalau di kedokteran hewan itu yang jadi prinsip adalah 5 Principle of Animal Welfare. Tapi di kampung satwa kami hanya menitik berikan dari 5 principle itu kita pers jadi 3 prinsip. Yang pertama adalah ngomongin masalah papan atau kandang atau enclosure ya. Kami lebih sepakat sebutnya enclosure. Enclosure itu sebuah tempat, sebuah habitat di mana si satwa ini kemudian akan hidup secara natural, mendekati di alam. Dan yang terpenting ketika kandangnya udah oke, enclosure-nya udah oke, ini kan kemudian dia akan nyaman. Dia tidak stres, maka dia mau makan. Tidak stres, mau makan, akhirnya dia mau berkembang biak, maka butuh pasangan. Maka di kampung satwa menerapkan 3 prinsip. 1 adalah papan, yang kedua adalah pakan, yang ketiga adalah pasangan. Ojo jomblo terus dadi kewan. Yang menarik di kampung satwa adalah kemauan dan cara berpikir kawan-kawan untuk belajar. Datang ke sini niatnya belajar bareng. Satwa itu hanya sekedar pemantik, hanya sekedar istilahnya bahan awal kita untuk bicara lebih. Oh, setelah kita ngomong ke satwa, oh kita tahu ekologinya, oh kita tahu kalau ini dilindungi, oh ternyata kondisinya seperti ini. Nah, kemudian seperti apa ke depannya dan bagaimana kontribusinya kawan-kawan. Nah, ini yang menarik di situ. Dari ontologi, epistemologi sampai aksiologinya jelas semua. Nah, ini yang menarik di situ. Enggak cuma sekedar aku dolan-dolan ning nonton kewan itu kok. Ya kalau kayak gitu ya padha wae orang-orang awam yang datang ke sini terus kemudian sekedar langsung mampir ke kandang buaya, nonton merak, nonton buaya, nonton kura-kura, tapi tidak paham secara keilmuan ini untuk apa, kenapa ada, dan bagaimana kemudian. Ini kan nggak pernah kita pikirkan. Karena kesadaran kita hanya kesadaran senang-senang tok. Kesadaran menikmati saja, tapi tidak kemudian pre and post-nya atau juga kesadaran ontologi, epistemologi dan aksiologi seperti apa kan gitu nggak pernah dipertimbangkan. Datang ke sini ngomong anak dolan nonton kewan wis, menarik sepi, kayak gitu. Karena kebanyakan juga gitu, wah ada sekolah yang lihat sini sepi, ya sepi memang nggak ada apa-apanya di wisata itu. Tapi ketika kita udah ngobrol kayak gini, wah kok nggak kerasa ya kita ngobrolin ular aja tadi kita edukasikan ular 1 jam lebih tuh Mas. Itu hanya 1 hewan ular loh. Itu nggak detail loh. Nah, detailnya oh lebih anu lagi. Nah, di situ kemudian oh tahu anak-anak tahu mana yang berbisa, mana yang enggak. Mereka juga berguna di alam. Oh ternyata tidak semuanya menakutkan. Oh malah asik. Nah, akhirnya kan mereka mau ada kepedulian. Wah, iso nek ana ula ning alam, nek takut tinggal pergi aja. Nggak perlu langsung harus kemudian dibunuh. Nah, ini ngomongin 1 ular saja. Kita belum ngomongin yang lainnya. Ngomongin kura-kura seperti apa, ngomongin buaya, ngomongin biawak dan sebagainya. Memang itu peran-peran ekologinya sangat kental ya. Jadi ya Gusti Allah nggak iki ora iseng. Karena memang itu terkait dengan fungsi ekologi yang dia pikul. Kontribusi masyarakat akan seperti apa? Kalau kontribusi masyarakat ke sini untuk belajar, sudah ngerti ilmunya ya silahkan nanti itu dibawa ke relung masing-masing. Tapi misalkan wah Mas ini ada duit ya Mas, si bos ini pengen kontribusi, oh bisa. Nanti berkontribusi terkait dengan operasional, terkait dengan perawatan, terkait dengan satwanya sendiri. Atau justru kan kita juga lagi ada program terkait hutan wakaf nih. Hutan wakaf akan kita fungsikan sebagai wahana edukasi, konservasi, dan juga rekreasi kan gitu. Nah ini masuk semua. Aku Mas, duit 100 juta atau berapa juta, atau 500 juta, atau 100.000 misalkan. Mas aku nitip wakaf 100.000 nggak masalah, 50.000 nggak masalah.
Nah ini untuk akan kita belikan tanah jadi hutan wakaf. Hutan wakaf kemudian dari pohonnya yang mengeluarkan oksigen itu saja sudah merupakan amal jariah bagi yang menyumbangnya. Kan itu kan ini ngomongnya soal masalah kontribusi sing jelas dan itu tidak akan hilang sampai jenengan nanti dipanggil yang Maha Kuasa atau malah sudah reinkarnasi 10 kali selama dunianya masih berputar dan hukum Indonesia tidak berubah ya abadi ya. Rencana ke depan Kampung Satwa mau seperti apa ini? Yang jelas hari ini kita mencoba untuk tetap sebagai living laboratorium hidup, tempat kita bermain, belajar, bersenang-senang, yang itu akan membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Kan itu. Nah, ke depannya apa ya? Ke depannya ini akan menjadi sebuah gerakan yang lebih masif lagi, yang lebih besar lagi. Kalau hari ini kita cuma 1 RT aja belum full berjalan, nanti ke depannya kita nambah hutan wakaf, nambah fasilitas, pokoknya nambah kemanfaatan. Siapapun yang pengen bermain dan belajar di Kampung Satwa sehingga benar-benar bisa menjadi berkreasi kembali atau rekreasi lebih kreatif, nah boleh nanti untuk belajar bersama kami. Tips memelihara satwa, ya memang ideal ada animal welfare, itu bisa dipenuhi. Minimal ada yang 3 prinsipal PPP tadi yang perlu dikuasai: papan, pangan, dan pasangan. Tambah lagi juga sebenarnya perhatian. Ketika kita udah ngerti udah ngerti dengan satwa itu, biasanya ini satwa itu nanti sedikit saja dia sakit, kita udah ngerasa kok, oh iya ya sakit nih, oh iya ya kurang ini. Tetap satwa itu walaupun yang galak nggak bisa dipegang, tetap bisa ditengok. Buaya nggak bisa dipegang, ular yang berbisa nggak bisa dipegang, tapi kita akan tahu, oh buaya lagi trouble nih, oh ular yang ini kok lagi susah makan ya, oh kok kayaknya kok lagi nggak sehat ya. Feeling kita akan main ketika kawan-kawan ini mau mempelajari, mau kasih perhatian. Nantinya di situ selain 3P tadi, papan, pangan, pasangan, yang jangan dilupakan adalah perhatian. Itu ya. Tips memelihara satwa yang dilindungi gitu ya. Yang jelas hukum itu disepakati sebagai fiksi hukum. Tahu nggak usah berpura-pura tidak tahu. Wah aku ketangkap polisi karena piara hewan dilindungi, atau malah justru transaksi hewan dilindungi. Nah terus tipsnya apa ya mas biar memelihara itu lebih aman, lancar gitu ya? Yo enak tipsnya, tinggal kalian yang diperbolehkan untuk memelihara dilindungi kan ada yang namanya izin. Izin yang pertama adalah izin lembaga konservasi, itu persyaratannya agak berat. Tapi bisa juga nanti kita mau menempuh yang namanya izin penangkaran untuk pribadi, ada persyaratannya lebih ringan. Ada juga yang terbaru, baru terbit juga peraturannya tahun 2025 kemarin ini, adalah izin memelihara untuk kesenangan. Loh terus piye mas kan nih cara nih? Nah di setiap daerah ada yang namanya Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Kalau untuk satwa-satwa darat, tapi kalau untuk satwa-satwa air bisa sekarang jadi kewenangannya KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kan gitu ya. Nah wes silakan, ora usah pusing-pusing, langsung konsultasi aja ke sana. Pokoknya niatin jenengan untuk bagaimana melestarikan satwa dilindungi. Boleh penangkaran pribadi, boleh izin kesenangan, atau boleh kemudian LK. Nah ini yang kemudian cerdasnya kita ke sana, nggak kemudian diam-diam sembunyi-sembunyi. Ketika ketangkep bubar, ya repot itu. Ya wes toh. Wong niatnya semua itu senang-senang, jangan sampai senang itu malah jadi mumet, jadi bingung sendiri kan gitu. Ya, senang ya senang-senang, makanya harus kemudian ada izinnya, ada legalitasnya. Bagi kawan-kawan yang pengen belajar bersama kami, bisa lihat di Instagramnya Kampung Satwa, atau juga beberapa tips yang ada di Kampung Satwa TV itu cukup juga sebagai istilahnya pemantik kawan-kawan untuk belajar. Kalau mau detail-detail lagi, buka websitenya kampungsatwa.com. Oke, selamat belajar bersama kami di Kampung Satwa. Kami tunggu kedatangannya. Koleng-koleng aja dan cintai satwa sebagai wujud cinta kita pada Sang Pencipta. Salam lestari, salam konservasi, dan salam edukasi.